Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi ya. Kembali lagi bersama gue Ega Pertama. Tentunya di channel gue ini Ega Pertama Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki. Bagi kalian yang lagi kena masalah, lagi kena musibah, semoga cepat terlewati dan bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Sebenarnya ribet banget guys. Ini bingung ya. Kalau rambut panjang risih, kalau rambut pendek jelek. Gimana ya menurut kalian? Tapi yaudahlah, itu kita gak akan bahas tentang itu. Itu ya percuma aja kalau kita bahas, kalau kita nggak tahu bagaimana yang kita mau itu seperti apa ya. Jadi ya percuma aja. Dan episode kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik karena pembahasan ini menurut aku banyak orang yang belum paham dan ya sudut pandang lagi dari Sagittarius sehingga menemukan jawaban yang tepat dari semua sudut pandang yang ada. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Guys, welcome back to my YouTube channel. Karena tadi kita udah nyapa-nyapa ke kalian, jadi kita langsung aja masuk ke materi tema kali ini. Aku akan bahas tentang memaksakan dan tersakiti. Wah. Ketika kita membahas materi ini, mungkin ada banyak peristiwa yang sudah kalian alami, yang sudah aku alami, dan semua orang-orang yang sudah alami. Karena sifat memaksakan dan tersakiti itu tergantung bagaimana orangnya, bagaimana pendiriannya juga, dan bagaimana mental yang akan dia tangkap. Karena sesuatu itu membuat seseorang tuh harus benar-benar siap bahwa sadar atau tidak sadar ketika mereka memaksakan sesuatu, maka mereka akan siap merasakan kesakitannya. Dan ya, apa sih Bang yang dimaksud memaksakan dan tersakiti? Apakah itu ada hubungannya dengan Sagittarius? Tentu saja ada guys, karena ini bukan hanya tentang Sagittarius, ini bukan hanya tentang diriku sendiri, tapi ini tentang zodiak lain, dan ini tentang kalian ya. Aku rasa ada banyak orang yang memaksakan sesuatu yang mereka belum kuasai, dan mereka memaksakan bahwa seolah-olah mereka ya sudah menguasai di dalam bidang itu, dan ya mereka tersakiti. Bukan hanya dalam pekerjaan, melainkan dalam percintaan juga ya. Bahkan seseorang yang pernah bilang padaku, cinta itu tidak harus memiliki tapi cinta itu harus ikhlas. Ikhlasnya kenapa? Karena kalau kamu mencintai seseorang itu karena rasa kebahagiaan, maka kamu juga harus bisa merelakan cinta itu meskipun pergi demi kebahagiaan orang tersebut. Wah, panjang banget. Dan terus ada lagi nih kata-kata dari orang lain, cinta itu sebuah pengorbanan. Karena ketika kamu bisa mengorbankan diri kamu untuk orang yang kamu cintai, maka sesungguhnya kamu memiliki jiwa cinta sejati, bukan seorang yang memaksakan kehendak kamu untuk orang yang memaksa mencintai kamu. Wow. Dari kedua ungkapan itu, mungkin ada beberapa orang setuju dan ada yang nggak setuju. Karena pendapat aku pribadi, cinta itu adalah keikhlasan juga, pengorbanan juga. Jadi yang lebih tepatnya menurut aku ya, cinta itu adalah pembelajaran. Ketika kita bisa belajar satu sama lain dan saling memahami, bahkan bisa saling mengerti tanpa ada rasa curiga, disitulah letak cinta sejati. Tidak akan ada yang menyakiti karena kita saling memahami. Wah. Dan ya, kita tidak akan membahas tentang cinta, tapi kita akan membahas tentang tema yang memaksakan dan menyakiti ya. Hubungan tentang perasaan. Seseorang memiliki perasaan dan ya ciri khasnya masing-masing dalam menerima rasa sakit, menerima rasa kebahagiaan, dan menerima rasa benar-benar syukur atas dirinya sendiri ya. Dan Sagittarius juga merasakan hal itu. Perasaan yang dimana Sagittarius yang tidak bisa membohongi dirinya sendiri, bahkan ketika dia membohongi dirinya sendiri, dia akan selalu memberontak, dia akan selalu marah, dan dia akan selalu benar-benar kenapa sih, kok bisa sih, sampai kapan sih. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ketika dia selalu memaksakan dirinya sendiri. Bukan hanya dalam percintaannya, pekerjaan juga pernah. Aku pernah dalam situasi dan kondisi di mana aku nggak bisa have fun, bahagia meskipun aku kerja ya kayak hambar aja, kayak bener-bener nggak ada rasa senangnya, dan selalu memikirkan beban masalahnya. Karena kerja itu ketika kita memiliki masalah
harusnya sudah bisa diimbangi dengan rasa kebahagiaannya. Ingat di mana masa-masa kamu bekerja dengan orang-orang yang mungkin sesuai dalam pertemanan kamu, sesuai dengan apa yang kamu mau, dan sesuai dengan apa yang sesuai dengan nasihat kamu. Jadi harusnya seperti itu ya, harusnya imbang antara suka dan duka. Tapi kalau kalau kita kerja terus kita memaksakan, terus kita menerima rasa sakit yang berlebihan dari pekerjaan tersebut hanya gara-gara uang, itu menurut aku sangat benar-benar naif banget ya. Karena ya hidup di dunia ini sekali guys, uang itu tidak perlu dikejar, karena agama pun mengajarkan ketika kita tahu bagaimana uang itu bekerja, maka apa ya, bisa dibilang uang itu akan datang dengan sendirinya dengan cara apapun itu. Bahkan kita tidak pernah diminta untuk mengemis meminta ketika kita berharap pada manusia. Justru ketika kita tidak berharap kepada manusia, pasti akan ada aja manusia yang secara spontannya menawarkan bantuan kepada kita. Jadi ya banyak banget pembelajaran dan ilmu tentang hal itu ya, karena pembahasannya banyak, jadi kita akan bahas di lain waktu ya. Terus selanjutnya tentang kejujuran diri kita ya. Memaksakan dan tersakiti itu terkadang dari diri kita juga, karena banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa diri kita tuh tersakiti atau tidak ya. Mereka cenderung lebih ke memikirkan orang lain atau memikirkan keluarganya. Tapi itu nggak salah juga, karena tanggung jawablah yang membuat tidak ada pilihan. Tapi yang salahnya adalah sebelumnya sih, sebelum tanggung jawab itu ada ya. Tapi ya namanya sudah takdir, namanya sudah ya masa berlalu, kita tidak bisa memungkiri masa lalu adalah sebuah pembelajaran di mana waktu adalah guru terbaik dari semua guru yang pernah ada di dunia ini. Wah. Iyalah, karena kan dari waktu kita belajar bagaimana rasa kita menyayangi, bagaimana rasa kita untuk peduli dengan orang lain, dan bagaimana rasa kita untuk benar-benar terdiam dan harus diam ketika masalah yang harusnya bukan kita yang merasakan rasa sakit itu, tapi kita yang dipaksa untuk merasa sakit itu. Jadi ya diam itu solusi terbaik ya, daripada kita mengeyel dan memaksakan kebenaran yang ada, tapi orang yang kita eyel, orang yang kita debat, orang yang kita orang yang kita komunikasi itu orang yang benar-benar buta dalam penglihatan dan dalam pendengaran, telinga mulu ya, dalam pendengaran. Jadi percuma aja, kita hanya buang-buang energi, dan ya bisa dibilang kita salah menempatkan bagaimana kita harus bersikap ya. Tapi kalau kita sendiri sudah tahu bagaimana harusnya kita bersikap, ya seharusnya itu tidak pernah terjadi ya. Terus memaksakan dan tersakiti selanjutnya tentang sesuatu dalam diri kalian sih tentunya ya, karena aku merasa banyak orang yang sebenarnya bisa, banyak orang yang sebenarnya ahli, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara untuk membangkitkannya ya. Jadi kita selalu cenderung menggunakan kekuatan manusia kita, sehingga ya bisa dibilang seolah-olah kita tuh hebat, dan seolah-olah hanya kita yang selalu bekerja keras tanpa mengimbangi dengan ibadah itu pun akan bisa. Jawabannya adalah payah sih menurut aku, payah. Usaha dan doa itu harus imbang sebenarnya. Tapi kalau usaha aja nggak ada doa, itu sama saja kita memaksakan diri kita ya. Kenapa aku bilang bisa hilang gini ya bang? Gini ya, apapun yang kita usahakan itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, atas izin Tuhan kalian masing-masing ya. Jadi ketika kita melangkah satu langkah pun dalam keluar rumah dan kita meniatkan untuk kerja, ketika Allah meridhoi itu benar-benar lancar pekerjaan kamu, ya benar-benar akan lancar satu hari itu. Tapi kalau Allah tidak meridhoi kelancaran dalam pekerjaan kamu, ya akan kamu rasakan adalah beban, mengeluh, terus rasa capek yang benar-benar penat sehingga membuat kamu gak betah, dan membuat kamu tuh selalu ingin marah di tempat kerja kamu. Itulah yang kenapa aku selalu bilang ke teman-teman aku bahwa sesuatu hal ketika kamu tidak bisa menggunakan akal logika kamu, jangan pernah menggunakannya lagi, karena yang mungkin Allah ingin kamu kembali kepadanya dan meminta kepadanya dan memohon kepadanya. Jadi ketika masalah yang menurut kamu logika kamu nggak sampai, masalah ini nggak akan pernah terselesaikan, ya udah lepaskan masalah itu dengan logika kamu.
Jadi pegang masalah itu dan angkat tanganmu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masalah kamu itu akan terselesaikan dengan sendirinya, dengan waktu yang benar-benar sudah saatnya tiba, masalah kamu akan selesai, maka akan selesai ya. Dan ya, memaksakan dan tersakiti itu tergantung cara pemikiran dan mindset seseorang juga ya. Bagaimana dia selalu yakin bahwa dirinya bisa, tapi dia lupa bagaimana alam ini bekerja, ya udah, maka dia akan selalu merasa bahwa segalanya itu butuh usaha, tapi dia lupa usaha pun kalau bukan atas izinnya, ya udah, usaha itu akan sia-sia ya. Begitupun aku bikinkan konten seperti ini guys. Kadang setiap hari aku bikinkan konten apa ya, terus tiba-tiba ketika aku memikirkan dan aku menulis serangkaian konten, dan di hari itu konten itu tidak akan kukerjakan. Yang aku kerjakan adalah konten spontan seperti ini. Jadi ya udah, kita akan sadar dengan sendirinya apa yang kita katakan ini. Oke? Dan thank you untuk kalian semua udah like, comment, dan subscribe. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, dan ya aku minta maaf ketika kalian nggak paham dengan isi materi aku yang ini. Aku minta maaf ya, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Jadi aku minta maaf untuk kalian semua. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.